Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa. Perempuan itu cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat putri Cempa dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Hariratus Saadah di podcast Putri Cempa. Saat ini kita semua menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mari kita bermuhasabah, berintrospeksi. Mudah-mudahan nanti di bulan suci Ramadan kita diberikan kesehatan, kelancaran menjalankan ibadah puasanya dan mampu meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat berjumpa, seringkali kita melihat ada anak yang masa remajanya atau masa kecilnya itu biasa-biasa saja, bahkan mereka itu tidak menunjukkan bakat minat tertentu, tetapi ternyata sukses dalam pekerjaannya, dalam profesinya, dalam menjalani kehidupannya. Dia bisa menjadi pengusaha yang sukses, dia bisa menjadi ulama yang sukses, dia bisa menjadi seorang petani yang sukses, kan begitu. Meskipun di masa kecilnya itu terlihat biasa-biasa saja. Apa sih rahasia sukses dari seorang anak ketika mereka terlihat biasa-biasa saja tapi kok tiba-tiba bisa sukses? Ternyata menurut pengamatan dari berbagai lini, rahasia sukses anak itu terletak kepada doa orang tuanya. Jadi orang tua yang baik selalu mendoakan anak-anaknya dalam keadaan baik. Kita sering melihat bahwa perkembangan anak itu tidak semuanya mulus, tidak semuanya biasa-biasa saja, tidak semuanya normal-normal saja. Ada anak yang memang ditakdirkan Allah itu tumbuh berkembang dengan hal-hal yang aneh nyeleneh. Misal, ketika masa muda pernah kena narkoba, sering miras, minum-minuman keras, ya kan? Terus kemudian mereka pernah mencuri di tetangganya atau temannya misalnya. Nah, pada saat orang tua mengalami fase di mana anaknya tiba-tiba kok senengnya miras atau narkoba, terus secara emosional orang tua langsung meluapkan kemarahannya, sehingga kalau bahasa orang Jawa itu disedak-sedakno, dikata-katakan, sehingga wah anak kurang ajar, anak begini-begini. Astagfirullahaladzim. Hai teman-teman semuanya, sahabat berjumpa, setiap anak muda dimanapun berada, anak muda, saya katakan anak muda ya, namanya muda itu berarti kisaran usia 12 sampai 20 tahun lah. Tidak semuanya mempunyai proses hidup yang biasa-biasa saja. Ada yang memang senangnya minuman keras. Terus bagaimana caranya ketika kita punya anak yang senang miras misalnya? Ya tentu pertama dilarang, diarahkan, dinasehati. Tetapi kalau mereka masih nyuri-nyuri di mana-mana, masih miras misalnya, ya didoakan dong, didoakan, ya Allah, saya pasrahkan anakku kepadamu, itu titipanmu, dan Allah lah yang akan menjaga. Yakin kok, mereka terbuai minuman keras itu enggak selamanya, enggak. Pada saat mereka bosan, sudah bosan ya sudah. Tapi apakah kemudian harus dikucilkan? Ya jangan dong, itu anak kita loh, itu darah daging kita. Apapun kondisinya, kalau menurut orang Jawa itu orang tua harus ngerungkebi anak. Ini memang anakku, nang, kamu itu anakku. Miras itu tidak baik, miras itu haram, merusak tubuhmu. Kenapa kamu lakukan? Halah bu, wong cuman sebentar aja kok, cuman di hiburan konco-koncoku. Berdoa sama Gusti Allah, mudah-mudahan disadarkan Allah. Siapa sih yang mau terbuai dalam pengaruh minuman keras? Mereka rusak karena pergaulan yang salah misalnya. Siapa lagi yang disalahkan? Ya orang tua. Kenapa sampai melepas anak-anak dengan pergaulan yang salah? Lagi-lagi kan karena orang tua teledor, karena orang tua tidak memantau dari kecil, atau mungkin karena bapaknya juga dulu hobinya minuman keras misalnya. Nah, fase-fase ini biarkan dilewati, orang tua tetap bersikukuh berdoa, jangan sampai mengata-ngatain yang tidak baik. Anak-anak kena narkoba misalnya, ini juga harus dipelajari, kenapa, sebabnya apa, bagaimana penyelesaiannya. Doakan yang baik untuk anak-anak kita, karena ternyata kesuksesan anak itu memang peran penting dari doa orang tua. Peran penting dari doa orang tua, itu yakin, hakul yakin, ainul yakin.
Anak-anak sukses itu peran penting dari doa orang tua. Kalau orang tuanya selalu mendoakan kebaikan, anak-anak dijaga sama Allah. Mereka meskipun senakal apapun, sebadung apapun, mereka akan kembali menemukan jati dirinya, kembali ke orang tuanya dengan baik, dengan cara yang memang diridhoi oleh Allah. Tetapi kalau orang tua emosionalnya tinggi, pemarah, bahkan mengata-ngatain anaknya sampai dengan sumpah serapah, naudzubillah min dzalik, resiko yang nanggung orang tuanya sendiri. Untuk itu mari kita berlatih menjadi orang tua yang sesungguhnya, orang tua yang sabar, lembah manah, jangan mengata-ngatain anak semarah-marah apapun. Ya Allah, Nang, anak soleh, kenapa kamu seperti itu? Semarah-marah apapun, karena masa depan anak itu dominan peran dari orang tua yang menentukan. Apakah orang tuanya selalu mendoakan atau justru orang tuanya selalu mensumpah serapai. Peran dominan dari masa depan anak yang gemilang adalah dari doa orang tua. Kalau orang tuanya sudah meninggal bagaimana? Kan banyak dong anak yang dilahirkan ke dunia tapi belum sampai menikmati kasih sayang orang tua, orang tuanya sudah meninggal. Halo sahabat Putri Cempa, namanya doa itu tidak hanya dari orang yang sudah hidup, yang masih hidup. Orang sudah mati pun hakikatnya kita ini kan nggak mati sih, kita ini hanya beralih alam. Jadi ada orang tua kandung, ada orang tua biologis, ada orang tua ideologis, ada guru-guru yang mendoakan. Orang tua ini kompleks ya. Banyak anak yang memang dari kecil tidak punya orang tua kandung, tetapi dia dirawat atau dibesarkan oleh saudara-saudara ibunya atau saudara-saudara bapaknya, yang itu perannya melebihi orang tua kandungnya. Itu ada, dan doanya itu juga sama persis, sangat mempengaruhi masa depan anak-anak. Untuk itu mari apapun kondisi anak kita, di belakang mereka ojo seneng elek-elek anake. Wah, anakku ku elek, tukang mabuk, tukang minum, tukang misoh-misoh, tukang tukaran, wis buah ada di dandanan. Astagfirullahaladzim. Kenapa orang tua malah ngomong gitu tentang anaknya? Jangan dong. Mestinya, ya Allah, meskipun sekarang ini anakku dikandani ijeh angel, meskipun sekarang ini anakku liar, ya Allah selamatkan. Anakku adalah milikmu, kupasrahkan kepadamu ya Allah, bimbinglah, jagalah supaya tetap dalam jalanmu. Itu mestinya doa orang tua dong, jangan malah sumpah serapah. Dan kemudian pada saat anak tidur, dilus-lus kepalanya, dicium keningnya, dipeluk, Nang, Le, kamu apapun kondisinya, kamu anakku, Le, tak doakan kamu tetap baik, Le, tetap ganteng lahir batinnya, Le, tetap cantik lahir batinnya, sayang. Itu setiap mau tidur diusap-usap kepalanya, didoakan. Apakah itu pernah dilakukan oleh sahabat Putri Cempa? Atau justru ketika anak sudah menjadi anak remaja, orang tua malah jauh-jauhan, masing-masing dolanan HP, satu di dapur, satu di ruang makan, satu di ruang tamu. Kemudian ketemunya kalau minta duit doang, minta duit Bu, minta duit Pak, nggak pernah ngomong-ngomong. Jangan. Orang tua wajib menuntun anaknya meraih masa depannya dengan baik. Lakukan komunikasi yang hangat, yang dekat kepada anak-anak kita, dan doakan kebaikan selalu, senantiasa, selamanya. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Perempuan itu cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Selamatkan anak-anak kita, masa depan gemilang tergantung dengan doa orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.